Egy Maulana Fikri resmi memilih Liga Indonesia untuk bergabung ke Dewa United daripada quote-and-quote bermain ke luar negeri lagi. Dan seperti judul video ini teman-teman, ada yang menyebutkan kocak, ada yang menyebutkan lucu tentang Egy Maulana Fikri lebih mau bermain ke Liga Indonesia. Ya, so walaupun misalnya tidak bisa bermain lagi di Slovakia ataupun di Eropa, bisalah berkarir di Asia, bukan di Liga Indonesia. Nah, di video ini akan aku bahas tentang Egy Maulana Fikri ini. 6 bulan yang lalu, pada saat Benjamin Mora, pelatih dari Johor Darul Takzim Hengkang dari JDT teman-teman, di momen itu juga ada salah satu pemain Indonesia yang aku bahas. Selain daripada Jordi Amat, ada Witan Sulaiman, termasuklah Egy Maulana Fikri. Nah, di video tersebut sudah aku jelaskan, jangan ada gengsi kepada Witan Sulaiman, termasuk Egy Maulana Fikri. Kita bicara konteks Egy Maulana Fikri. Ini terbuka aja aku teman-teman, selama Egy Maulana Fikri bermain di Lecia Gedang, kemudian FK Senika, ataupun Jeled Morabce, secara konotasi pengucapan kurang lebih seperti itu teman-teman, tetapi kita bicara dari sisi substansial, itu semua video full yang dimainkan oleh Egy Maulana Fikri itu ada sama aku, karena kepentingan untuk analisis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, semua data Egy Maulana Fikri, kita bicara data teman-teman, statistik dari dia bermain di Lecia Gedang, Senika, dan Jeled Morabce, itu datanya ada sama aku. Jadi kalau kita bicara dari sisi menganalisis, ada dua hal yang perlu kita ketahui, kita pahami. Pertama, dari sisi kualitatif. Kualitatif itu apa yang kita lihat di atas lapangan yang ditampilkan oleh pemain tersebut. Nah, kita jujur-jujuran aja, Egy Maulana Fikri ya cenderung selama di Eropa tidak begitu berkembang dalam hal menit bermain lah ya. Kita lebih spesifikkan, lebih cenderung banyak bermain dari bangku cadangan ataupun bermain di babak kedua. Nah, dan ketika kita melihat Egy tampil ada di satu pertandingan dan terjadilah glorifikasi, langsung dipuja-puja Egy Maulana Fikri seperti ini, seperti itu, dan tidak sedikit di beberapa pertandingan yang lain teman-teman, Egy Maulana Fikri bisa kita katakan sulit bersaing. Aku nggak mau mengatakan kalah bersaing, sulit aja. Kalau misalnya kalah, itu udah kita stigma bahwa pemain tersebut nggak mampu menyamakan apa yang dilakukan oleh pemain Eropa ataupun rekan setim dari Egy Maulana Fikri. Tetapi kalau kita bicara sulit, masih ada kemungkinan suatu hari nanti Egy Maulana Fikri mampu kembali untuk bisa menyaingi pemain-pemain kelas Eropa. Dan kita lihat beberapa pertandingan ya turun, dan itu dari kualitatif, kita lihat di atas lapangan. Kualitatif. Yang kedua, kuantitatif, data. Yang aku sampaikan tadi, semua data Egy Maulana Fikri ini teman-teman, karena aku di bidang analisis, itu ada sama aku. Dan bisa kita lihat, bisa kita bedah. Tapi di video ini, nggak mau aku membahas, tetapi aku tampilkan aja sedikit grafisnya. Karena apa? Karena rata-rata kecenderungan teman-teman, aku nggak mengatakan semua ya, di Indonesia kalau kita bahas pemain bola berdasarkan data, banyak sekali orang-orang tidak menerima kecenderungan. Ada orang yang menerima. Karena apa? Ketika beberapa video aku teman-teman membahas data, full pakai data teman-teman, itu dibilang sepak bola itu bukan hanya angka, bukan pakai data ini itu. Tapi kita harus membuka pikiran kita di Eropa teman-teman, di Liverpool, di Barcelona, di Man United, di semualah klub-klub yang sudah terkenal nama klubnya itu memiliki orang yang mengelola angka. Kalau kita berpikir bahwa angka itu nggak penting, mustahil Man United, Barcelona, dan tim-tim lainnya, Arsenal, Liverpool, mencari orang yang untuk mengolah angka. Itu dulu. Berarti ada kontribusi angka ini untuk menunjang argumentasi kualitatif seorang talent scouting, pelatih, ataupun klub tersebut untuk menilai pemain tersebut oke lah atau bagaimana. Nah, hal itu perlu dicermati teman-teman. Dan ini salah satu keputusan yang tentunya bisa diperdebatkan apa yang dilakukan oleh Egy Maulana Fikri. Kenapa nggak bermain di Liga Kawasan Asia Tenggara aja? Ngapain Liga Indonesia? Dari sisi kualitas masih mungkin dari Liga Thailand, bahkan Korea, apalagi Jepang, apalagi. Tetapi di momen sekarang ini, seperti yang disampaikan oleh CEO dari Dewa United di website resmi Dewa United teman-teman, tentunya kami sangat senang dengan kehadiran Egy di squad
skuad Dewa United FC. Semua tahu bagaimana kualitas Egy yang merupakan salah satu pemain terbaik di Indonesia. Kami intens berkomunikasi dengan Egy setelah kontraknya di klub Slovakia berakhir. Kami berbicara banyak hal tentang Dewa United FC dan Egy pun menyatakan kesiapannya bergabung dengan tim ini. Kami pastikan saat performa Egy bersama Dewa United membuat klub luar negeri tertarik, kami tidak akan menghalanginya. Itu key poinnya. Bahkan kami akan membantu Egy untuk bisa melanjutkan mimpinya berkarir di luar Indonesia. Di momen sekarang, kita akui Egy dari sisi performa mengalami penurunan. Performa itu bisa bangkit lagi dari banyaknya menit bermain. Kita harapkan Egy yang memilih main di Liga Indonesia, menit bermain itu bisa ia banyak dapat dan performanya bisa meningkat sesuai dengan beberapa tahun yang lalu. Aku nggak berpikir ya negatif. Ada juga yang menyebutkan di kolom komentar Egy Maulana Fikri udah ingin mengejar money oriented, uang, fulus teman-teman, karena beberapa tahun ia berkarir di Eropa nggak berkembang. Itu ada pikiran-pikiran negatif yang aku baca di kolom komentar. Tetapi dari pernyataan teknisnya ya, Dewa United merupakan salah satu quote and quote di posisi sekarang ini merupakan tim yang akan membantu lah ya karir dari Egy Maulana Fikri ini untuk bisa settle kembali di posisinya, di posisi selayaknya teman-teman, dengan tidak terlalu mengekang Egy Maulana Fikri, dengan tidak terlalu mengikat Egy Maulana Fikri. Jika ada klub yang tertarik dan Egy kembali ke performanya teman-teman, disebutkan oleh CEO Dewa United, kami akan melepasnya. Kita pun jangan terlalu gengsi untuk mengakui kalau misalnya Egy ini pun beberapa bulan terakhir di Eropa mungkin sudah sulit bersaing. Oleh karena itu, ya ini salah satu keputusan yang bisa banyak diperdebatkan, tetapi untuk posisi menit bermain Egy Maulana Fikri, ya salah satu keputusan yang penting dan cermat harus ia lakukan untuk menilai apakah Dewa United ini mampu melakukan dan meningkatkan apa yang ia inginkan. Nah, terkait tentang meningkatkan performa, nggak bisa kita sembarangan pun memilih klub-klub untuk Egy Maulana Fikri. Kita jujur-jujuran aja teman-teman. Salah satu untuk meningkatkan performa, seorang pemain itu butuhnya pelatih yang memiliki grade A ataupun level yang bagus teman-teman. Di Dewa United ini ada pelatih asal Belanda yang pernah kita bahas dari A sampai Z di video beberapa waktu yang lalu pada saat Jan Olderenkring berlabuh ke Dewa United. Bagaimana filosofinya, bagaimana taktiknya, bagaimana keinginannya, dan seterusnya udah kita bahas. Jan Olderenkring yang memiliki kurikulum vitae yang jelas. Harusnya ya, kita berharap teman-teman, kalau harusnya mewajibkan, mensaklekkan. Kita berharap bisa meningkatkan performa dari Egy Maulana Fikri. Jan Olderenkring yang kuat dari sisi pembinaan, akademi, usia muda teman-teman, pasti tahu dia bagaimana Egy Maulana Fikri ini struggle-nya sekarang. Nah, di posisi struggle seperti ini, Egy butuh sosok yang bisa menunjang kepercayaan dirinya. Dan Dewa United di posisi yang tidak baik di Liga 1 Indonesia, sebenarnya itu juga menjadi salah satu penilaian ataupun keputusan yang cukup menarik dipilih Egy Maulana Fikri. Kan ada tim-tim yang secara settle di posisi atas, yang tentunya Egy pun ketika bermain nggak begitu banyak pressure-nya. Nah, dalam momen ini Dewa United yang berjuang dari posisi bawah, ya walaupun sekarang nggak ada zona degradasi, tapi kita nggak tahu ya, Mas Kaisang bilang, siapa bilang nggak ada zona degradasi, kita nggak tahu ke depannya bagaimana. Liga Indonesia nggak bisa diprediksi. Tetapi kita bicara dari posisi rank Dewa United yang di bawah, pasti ia ingin meningkatkan posisinya ke atas. Jadi ada pressure, tekanan untuk meningkat. Nah, artinya ada pressure. Nah, kalau kita bicara misalnya Egy memilih tim yang lebih settle, tim yang lebih kuat di atas, pasti dari sisi Egy pun tidak terlalu banyak lah pressure yang ia miliki. Tetapi kita hormati apa yang diputuskan oleh Egy Maulana Fikri teman-teman. Di samping itu semua, kita harus memahami hal ini. Samsir Alam, Alvin teman-teman, pemain-pemain yang pernah berkarir di Eropa, dan banyak pemain-pemain berkarir di Eropa 5, 6 tahun ataupun 10 tahun setelah dia bermain sepak bola, baru dia mengatakan situasi struggle yang sulitnya bermain di Eropa. Sekarang, di situasi sekarang, Egy pasti tidak akan membongkar, membicarakan struggle-nya apa yang dialami oleh Egy Maulana Fikri di Eropa, sehingga kita nggak tahu. Nah, beberapa ke belakang ini teman-teman, Alvin, Samsir Alam, di berbagai macam podcast, dia mengungkapkan apa kesulitan bermain di Eropa, apa yang harus dilakukan di Eropa, apa perbedaan kultur di Eropa sama di Asia, sampai ke Indonesia teman-teman, dari pola latihan,
dari pola taktikal dan lain sebagainya. Nah, dari situ kita pun harus bisa memahami kemampuan dari pemain tersebut. Oke, kita berharap pemain seperti Egy bisa bermain di Eropa. Tapi kalau misal pemain tersebut nggak mampu bersaing di Eropa, mau gimana kan lagi? Kita paksa yang hasilnya pemain tersebut nggak mampu menghasilkan gelar yang optimal. Ya, ini well done. Kita lihatlah nanti bagaimana karir dari Egy Maulana Fikri ini di Liga Indonesia bersama Dewa United. Pasti pressure, tekanan kepada Egy Maulana Fikri semakin kencang, dan kita lihat juga di media-media sosial teman-teman mengetahui, mungkin yang menonton video ini pun ada yang menentang Egy Maulana Fikri. Dan satu, aku sempat sebelum ya tragedi Kanjuruhan jauh-jauh hari, aku diskusi sama manajer Arema FC. Pada saat itu masih Pak Ali Rifki. Pentingnya supporter pecinta sepak bola Indonesia, jangan ada membuli. Kalau misal kritik saran nggak apa-apa, jangan ada membuli, menghardik dan lain sebagainya ke pemain bola. Ada pemain bola itu nggak mampu menahan serangan itu. Ketika ia tidak mampu menahan serangan itu, berimplikasi ke pemainnya, gaya permainan, teknik di atas lapangan. Ketika itu berimplikasi, harapan dari supporter, harapan dari pecinta sepak bola Indonesia untuk bisa melihat pemain tersebut levelnya naik lagi, nggak akan terlihat lagi, karena terus ditekan. Ini tentang mental Egy harusnya udah teruji. Oke, bye.